Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan membuat sebuah konten, yaitu cara menginstal OpenMedia Default, ya. Nah, yang pertama saya buka dulu ini OpenMedia Default, Media Default. Untuk sebagai overview-nya, kita lihat pengertiannya di sini, ya. Di sini diartikan, ya, Open Default Media adalah generasi pengganti penyimpanan yang dideteksi di dalam jaringan. Jadi nanti dia itu berupa website, ya, berupa suatu sistem, tetapi nanti dia itu, ya, bisa dijadikan sebagai solusi di mana nanti OpenMedia Default ini bisa digunakan berbagai macam penggunaannya, ya. Bisa difungsikan misalnya sebagai server video, server server ebook, ya. Dia berbasis, ya, based on Debian Linux. Artinya dia berjalan, dia sudah dikompek, disatukan di dalam sistem operasi Linux. Sama kayaknya kita membuat sebuah VirtualBox, ya kan? Kita menginstal suatu sistem di VirtualBox, misalnya kita install MySQL servernya, kita install misalnya pokoknya berbagai macam apa yang berhubungan dengan web server gitu. Nah, setelah itu nanti kita jalankan dia di dalam website itu yang kita buat, itu kita jalankan di dalam sistem operasi Linux, kemudian dikonfig, kemudian jadikan sebagai ISO. Nah, juga seperti ini. Jadi sistem operasi ini, OpenMedia Default ini, sebenarnya dia sebagai macam website gitu, ya. Ini tampilannya seperti ini dia, ya. Jadi setelah nanti kita sama juga terminal Linuxnya tetap ada, jadi berbasis Linux di dalamnya. Oke, mungkin langsung saja saya install dulu di sini, ya. Bagaimana cara mendownloadnya ini? Di sini sebenarnya sudah dijelaskan juga, ya. Kalau lebih lengkapnya silahkan buka website ini, lihat di sini ada fiturnya, ya, lengkap semua, ya. Bagaimana cara downloadnya? Downloadnya itu nanti kita buka di sini, kemudian kita klik yang sepertinya yang ini, ya, download submedia, download OpenMedia Default Submedia di Linux. Nah, di sini nanti ada link download, ini dia, download now. Nah, nanti seperti ini. Jadi yang 64 bit ini kita klik download. Nah, ini sekarang lagi menuju servernya. Kita lihat nanti akan muncul penyimpanan, langsung ngelink ke SourceForge, ya. Kita tunggu sebentar untuk cara downloadnya. Ini nanti bisa diinstal di VirtualBox, ya. Nah, ini dia OpenMedia Default ISO, dimana, ya, space-nya itu mungkin membutuhkan, ya, di dalam hard disk kita penyimpanan 551 MB, ya. Ini dia, ya. Ini saya coba save dulu, kemudian saya okekan. Nah, ya, lagi download nih. Oke, sambil menunggu saya menggunakan virtualisasi. Sebelumnya saya sudah mendownload itu kemarin saya di sistem operasi Windows saya. Sudah saya upload ke server yang ada di sini, ya. Yang ada di server saya sudah saya upload. Ini dia OpenMedia Default 5511 MD. Oke, mungkin untuk lebih singkatnya saya coba membuat sebuah virtual ataupun, ya, PM, di mana nanti saya akan menjalankan OpenMedia Default ini, ya. Jadi kebetulan saya menggunakan server Proxmox untuk sebagai wadah, ya, beberapa mesin yang akan dijalankan. Maka saat ini saya membuat meng-create PM yang baru, ya. Saya buat dulu di sini namanya OPM, ya, 55 ini misalnya. Kemudian next, kemudian saya buat source-nya itu adalah sumbernya yang ini, OpenMedia Default. Kemudian sistemnya saya default, ini OS-nya sistem hard disk, kemudian saya buat coba 200 GB, ya, 200 GB. Kemudian CPU-nya saya buat misalnya 2 soket, kemudian core-nya misalnya saya buat 2. Kemudian memorinya misalnya saya buat katakanlah 1024. Ya, 10 GB, ya. Saya buat 10 GB. Networknya ini
confirm. Jadi nanti VirtualBox disesuaikan saja ya. Kebetulan saya di sini menggunakan server storage besar, makanya saya buat seperti itu. Tapi kalau kita misalnya membuat sebuah virtual, misalnya kita di VirtualBox, disesuaikan dengan kesanggupan hardware yang kita miliki. Finish. Oke, saat ini saya sudah membuat yaitu PM yang 110.110 ya. Kita di sini lagi menunggu ya. Sekarang sudah tertulis di sini OVM 5.5. Oke, baik. Di sini lagi ada proses, jadi di sini langsung ada tasknya ya. Tugas-tugasnya akan ditampilkan di bawah ini, apakah berjalan atau tidak. Jadi sekarang saya klik ini dia OVM. Kemudian saya klik konsol. Di konsol ini coba diperhatikan, di sini akan berjalan select the language. Jadi sama kayak kita menginstal Debian ataupun Ubuntu. Kita langsung enter. Kemudian United States Theory Area. Ya, sebenarnya ini order ya. Karena kita di Indonesia, kita pilih Indonesia, kita pilih Asia ya. Kemudian kita pilih di sini Indonesia. Oke, selanjutnya kita ini country base default, ini biasa ya, US ya. Kemudian key map ini juga biasa, American. Nah, di sini melakukan instalasi ya, kita tunggu dulu sebentar ya. Loading address component, jadi sama seperti menginstal sistem operasi Debian ya, layaknya dia seperti sistem operasi server. Jadi sistem ini ya, kalau misalnya kita sudah pernah menginstal sistem operasi server, misalnya Debian ataupun Ubuntu server, tidak jauh berbeda ya. Jadi cara menginstalnya seperti demikian. Tapi nanti setelah selesai, nanti akan ditampilkan user dan passwordnya. Jadi nanti ada petunjuknya sih, bagaimana cara memasuk ke Open Development Media. Kemudian di sini kita buat namanya di sini, katakanlah misalnya saya buat di sini nama saya Saidi OPM. Saidi OPM. Iya, kemudian continue. Kemudian continue. Kemudian hostname-nya buat sini Saidi OPM. OPM 5. Continue. Kemudian invalid ya katanya. Saidi gitu aja. Continue. Kemudian domain name ya. Domain name siapa ini? Ini tidak usah. Kita langsung continue aja. Seperti itu. Kemudian root password. Ini passwordnya harus kita buat. Ya. Kemudian di sini tunjukkan, masukkan lagi. Kemudian di sini select city in your time zone. Ini kita di Indonesia, makanya kita pilih ya, inilah Sumatera lah ini. Continue. Kita tunggu. Selanjutnya di sini loading and install component. Oke. Membuat partisi relate foundation. Jadi nanti menginstalnya, kalau misalnya Anda menginstal di dalam VirtualBox ya, sama seperti kita menginstal sistem operasi server, versi server yang katakanlah Ubuntu server. Kemudian cara menginstalnya sesuaikan saja spesifikasinya ya. Oke, baik, kita tunggu installing the system. Ini sekarang lagi melakukan copying data ke dalam hard disk virtualnya. Jadi kalau misalnya Anda memiliki server yang besar ya, Anda sebenarnya bisa membuat beberapa VM di dalamnya. Misalnya tergantung kebutuhan sih. Kalau misalnya ini Anda ingin menjalankan sebuah website ataupun server ataupun hosting, ataupun misalnya dia servernya itu adalah bentuk Linux ya, ataupun misalnya Windows, jadi kita bisa masukkan di dalamnya semua gitu. Ya kayaknya sama kayak VirtualBox gitu. Tapi kalau VirtualBox sebenarnya bisa sih dibuat seperti itu juga. Dan kalau misalnya lebih advance lagi, yaitu menggunakan Proxmox ya. Ini bisa digunakan untuk akses dalam sebuah website. Jadi bisa kita pantau server kita itu berbasis website. Oke, di sini
masih installing the system ya. Kita lihat copying data to disk. Jadi kalau misalnya Anda lihat ini misalnya saya buka ya, sambil kita tunggu saja. Contoh misalnya yang sudah dibuat di sini misalnya ini localhost sih. Di dalamnya kita masukkan Jellyfin misalnya. Jellyfin, kemudian di dalam ini kita bisa masukkan beberapa video. Misalnya ini adalah video yang saya buat nih. Jadi ini bisa kita tonton misalnya. Nah, secara online, secara offline, ini kan offline di localhost, jadi nggak pakai YouTube. Jadi nanti ini bisa diterapkan di di sebuah desa ataupun misalnya tempat yang tidak tersentuh internet. Bisa kita manfaatkan misalnya di sana itu yang sangat membutuhkan sekali gitu. Bagaimana belajar biar lebih interaktif gitu ya. Jadi kita buat sebuah server, misalnya ada PC bekas-bekas ya kan yang bisa dimanfaatkan, kemudian diinstal namanya Open Default Media. Ya ini dia. Kemudian juga misalnya ini saya misalnya ada video gitu kan. Jadi video itu sebenarnya software-softwarenya itu juga saya letakkan di dalam sini. Jadi ketika nanti kita akses menggunakan Windows ataupun sistem operasi Windows, bisa nanti diakses di dalam misalnya order location ya. Di sini dia tempatnya di OPM UBD, ini dia. Jadi sebenarnya sini saya buat namanya software. Kemudian di dalam software itu ya ada media ini, kemudian ada musik ya. Kemudian di dalam media ini ada install Ubuntu ataupun objek media ya. Jadi sebenarnya tadi disinilah kita kopikan, kita pastekan tadi video-video yang kita download tadi. Jadi kita masukkan di sini. Jadi setelah dibuka ya, maka tampilan dia seperti ini dia ya. Jadi ya sama kayak YouTube gitu ya, sama kayak YouTube betulan gitu. Ini misalnya. Nah, jadi sebenarnya di sini langsung muncul ya, langsung muncul keterangannya. Seperti ini dia. Ini kemarin video yang saya upload di YouTube juga. Jadi pemanfaatnya ya seperti ini juga gitu. Makanya sebenarnya bisa nanti dikaitkan kalau misalnya kita nggak punya alat gitu ya, kita masukkan ke dalam yang namanya Raspberry gitu ya. Raspberry itu sebuah PC yang kecil, jadi bisa nanti ditempatkan di mana saja ya. Ya misalnya penggunanya di mana sih, misalnya di Piditron gitu yang ada di TV-TV iklan di pinggir pasar gitu ya. Jadi ada menggunakan menggunakan Raspberry PC. Kalau misalnya Anda lihat Raspberry gimana contohnya, misalnya di sini Raspberry Pi. Kalau misalnya kita lihat medianya seperti ini dia. Ini PC gitu. Jadi bisa dimasukkan ke dalam Open Media Default itu dimasukkan ke dalam sini, diinstal di dalamnya menggunakan memory card ataupun micro. Ya. Kita lihat dulu perkembangannya. Sekarang sudah di sini, kemudian kita pilih Indonesia. Iya, ini untuk untuk repository supaya lebih cepat. Kita pilih yang ini, Kartolo SBY data utama. Continue, kemudian langsung continue aja. Nah ini dia komponen configuring ini lagi proses konfigurasi, yaitu apt ya. Jadi masih banyak sih pemanfaatannya ya. Makanya kalau misalnya kita lihat di sini ya, feature running on Debian Linux OS, web-based administration, kemudian sangat easy system update of Debian file management, volume management, smart, kemudian leak agreement, with online ya, kemudian IP version 6, kemudian notifikasi email, file sharing, extendable via plugin. Banyak sekali fiturnya di sini ya, banyak sekali di sini. Mungkin yang udah saya buat itu yang pertama yang ini ya, kemudian extendable via plugin, mungkin yang ini udah masuk nih. Kalau yang ini belum, jadi kalau misalnya mau memperdalam lagi bisa lagi diperdalam mesinnya. Udah pasti ya, web based administration, bisa melakukan administrasi berbasis administrasi yang diakses secara website. Nah, ini dia. Kemudian juga nanti dibuat, misalnya kita ingin menginstal aplikasi Proxmox itu ke dalam Open Media Default itu bisa. Jadi dia base-nya Open Media Default dulu diinstal duluan, baru kita install namanya aplikasi misalnya sistem operasi Proxmox di dalamnya. Device
for bootloader installation, untuk supaya loadernya itu kita masuk ke yang ini dep, supaya nanti bisa dijalankan. Jadi instalasi grupnya ya, grup bootloadernya. Jadi kalau di sistem operasi Linux itu harus ada, di Windows pun harus ada ya. Jadi supaya nanti bisa dijalankan. Banyak sekali medianya. Kalau misalnya Anda mau belajar lagi, ya sebenarnya udah saya upload juga sih ya di YouTube saya. Kalau misalnya Anda lihat lagi kelanjutannya bagaimana membuat file sharing, saya upload kemarin itu di Saidi Ramadan. Nih, Anda lihat misalnya di sini install Fortainer dan Docker. Nah, ini dia. Jadi ini juga kemarin udah saya praktekkan, yaitu hasilnya yang ini ya, yang membuat ini. Jadi kalau misalnya kita akses misalnya di PC lain, misalnya di sistem operasi yang lain, ketika kita ingin mengambil softwarenya, bisa kita lihat di sini. Ketika kita ingin melihat booksnya, misalnya apa saja yang di dalam ini kalau kita klik order location, maka muncul sebenarnya di sini ini dia VM UBD ya. Nah, jadi disinilah kita masukkan beberapa media, apakah dia books ya. Nanti ini yang bisa dihubungkan dengan Jellyfin. Jellyfin itu sebagai media pembantunya gitu ya. Jadi di sini di Jellyfin itulah nanti yang bisa kita lihat ya. Apa bisa kita lihat? Misalnya kita menggunakan handphone, kita terkoneksi dengan misalnya wifi lokal kita gitu ya. Artinya alamat lokal jaringan kita bisa kita akses. Kemudian bisa kita akses, kita install misalnya Jellyfin di laptop, di handphone kita. Kemudian kita akses media-media yang ada dalamnya. Misalnya tadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini saya dulu nih. Jadi kalau kita lihat home-nya ini sebenarnya di sini ada books ya, ada movies, ada musik. Ini di dalam Jellyfin-nya. Misalnya kita book ya. Jadi misalnya book itu bisa dikopikan dulu di dalam, yaitu di file sharing yang kita miliki ini tadi gitu. Jadi bisa kita masukkan di sini semua gitu ya. Nah, itu dia. Penggunanya sangat banyak ya. Jadi misalnya kalau misalnya Anda membuat sebuah penelitian ataupun misalnya kerja praktek, ini menurut saya ini cocok sih dibuat judul penelitian ya, ataupun judul riset ya. Misalnya permasalahannya adalah ketika misalnya di suatu tempat itu tidak terjamah ataupun tidak tersentuh oleh internet. Jadi karena misalkan dalam keadaan COVID seperti ini, ya bisa Anda buat ataupun Anda usulkan seperti ini platformnya ataupun modelnya gitu. Jadi dikasih model, dikasih contoh bagaimana supaya di suatu tempat itu belajar itu interaktif. Nah, seperti itu dia. Mungkin Anda yang misalnya yang lagi kuliah ya kan, lagi offline, tempatnya tidak bisa dijangkau, mungkin Anda membuat solusi di perkampungan Anda seperti ini. Karena kalau misalnya Anda beli misalnya Raspberry, paling berapa lah harganya? Kalau misalnya Anda misalnya harga ini memang dia harga Raspberry itu memang dia istilahnya variasi sih. Kalau misalnya dia yang paket hemat siap pakai Mate 8 GB ya. Kemudian ada yang model seperti ini, macam-macam. Kalau misalnya kita lihat misalnya Raspberry ini ya, langsung ada langsung ada tempatnya gitu ya. Jadi misalnya ya sebenarnya Raspberry itu kan dia kan inilah dia alatnya seperti ini. Jadi nanti bisa kita installkan tadi yang kita maksud tadi. Ini sebenarnya mini PC ya yang kita pasang di dalamnya. Karena ya istilahnya kalau misalnya kita lihat sih, kalau misalnya sistem operasi tersebut mungkin dia tidak memiliki tergantung ya besarnya. Kalau misalnya tadi kita menginstal itu sebenarnya mampu dipasang di dalam sistem operasi di dalam Raspberry kita ini. Karena memang sistem kalau misalnya dia yang base adalah server ya, dia kan CLA ya, jadi tidak besar sih, nggak berat sekali gitu. Nanti kalau misalnya di interface kita di pengguna ya paling yang ini yang muncul gitu. Nah, itu dia. Oke, di sini sudah selesai. Ya, cepat yang installnya, finish the installation karena memang kita install langsung di server. Continue. Nah,
Kalau misalkan di laptop Anda juga nanti bisa Anda praktekkan di dalam VirtualBox. Nah, sekarang sudah continue. Oke, baik. Sekarang kita tunggu dulu apa yang terjadi ini. Apa yang terjadi? Oke. Kita lihat dulu prosesnya apa ini setelah restart. Oke, restart nih. Sebenarnya ini kita langsung close dulu sih, ya. Saya langsung okekan dulu biar berjalan. Di sini katanya booting from hard disk. Saya stop dulu ya. Saya stop dulu. Kalau nanti misalnya dia Oke, dia langsung berjalan seperti ini, ya. Oke, langsung berjalan. Mungkin saya zoom dulu supaya nampak. Tak bisa di zoom ya. Yang muncul itu di sini adalah nggak nampak saya. 0. Kemudian 192 apa nih yang di atas nih? 192 168 1. Ya, jadi ini dia yang paling penting setelah dia kita install. Setelah selesai installnya, ini kita lihat nih. Nah, ini dia. 192.168.170.7. Nah, inilah kita masukkan ke dalam. 192 168 17 berapa tadi? 177 177. Nah, itu setelah kita selesai installnya, kita lihat dulu ya apa yang terjadi. Kemudian iya, kita ping dulu, coba kita ping dulu dari sini. Ping 192.168.70.7. nggak nyambung ya. Saya login dulu sini. ID, kemudian root ya, kemudian ID, kemudian IP AD. IP AD-nya itu adalah 199.199.110. Itu maksudnya. Lupa saya. IP-nya ini ya. Jadi IP-nya ini yang kita masukkan. Ujungnya itu IP lokal kita, IP yang dimiliki oleh OPM ini ya. Jadi kita klik tadi IP AD ini yang muncul 199.199.110. Nanti disesuaikan aja ketika Anda sudah menginstalnya di VirtualBox Anda. 190 ya. Ya. Kita coba lihat dulu. 110 ya, 110. Oke, baik, sekarang sudah muncul. Nah, ini dia ya. Jadi yang muncul ini dia. Ini usernya itu adalah admin. Kemudian passwordnya itu adalah ini Open Media Default. Yang ini dia, Open Media Default. Ini passwordnya. Usernya itu admin. Kemudian passwordnya itu adalah Open Media Default. Pastikan di sini. Jadi inilah Open Media Default tuh ya. Media Default, Open Media Default. Inilah tampilannya, tampilan loginnya. Jadi IP yang ini adalah IP yang sudah kita masukkan, yang sudah dihasilkan ataupun DHCP dari server kita. Jadi ini dia yang di sini. Oke, baik, sekarang saya masukkan di sini. Close login. Jadi inilah dia Open Media Default tuh. Jadi Open Media Default ini seperti inilah tampilannya. Banyak sekali fiturnya di sini. Kalau Anda lihat di sebelah kiri ini, dashboardnya ini seperti ini dia. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin bisa Anda praktekkan ini di sistem operasi di laptop Anda ya, install VirtualBox. Karena ini mungkin sangat ringan ya. Jadi nanti bisa kita isi apa saja di dalamnya. Seperti contohnya yang sudah dibuat di sini, ini dia. Biasanya menggunakan Jellyfin ya. Ini misalnya kita membuat sebuah sebuah video sebuah ya macam YouTube gitu ya, macam YouTube, tetapi ya kalau misalnya digunakan dimanfaatkan di tempat lain yang tidak terjangkau internet, ini bisa sebagai wadah pembelajaran. Oke, baik, untuk setelah ini mungkin bisa Anda lihat
video yang ini ya, yang saya buat di sini bisa Anda lihat ya, bisa Anda lanjutkan konfigurasinya seperti yang ada di sini. Tetapi soundnya ini belum ada, diikuti saja dulu, nanti di-update yang terbarunya lagi. Oke, baik. Jadi untuk cara menginstal OvenMedia Default, jadi seperti ini dia, silahkan dipraktekkan. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini, untuk konten saya hari ini mungkin cukup sampai di sini saja. Kemudian saya tutup. Semoga Anda bisa mempraktekannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.